Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Setelah kalian melaksanakan ulangan harian, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran 6 wafatnya Nabi Muhammad SAW yang ada di buku paket Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 di halaman 68. Mutiara hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 3. Hal ini menunjukkan bahwasanya lengkap sudah risalah agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu artinya menandakan selesainya tugas dari Nabi Muhammad SAW. Pada pelajaran wafatnya Nabi Muhammad SAW ini, materi yang akan kita pelajari, yang pertama Nabi Muhammad SAW wafat, yang kedua reaksi para sahabat, yang ketiga mengurus dan mengubur jenazah Rasulullah SAW, dan terakhir peninggalan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Dalam pelajaran ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa keadaan Rasulullah SAW menjelang wafatnya sampai ke pemakamannya, juga mengenai sikap tegar Abu Bakar As-Siddiq dalam menenangkan keadaan umat Islam Madinah yang saat itu resah dan sedih setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mengetahui, menghayati, menceritakan, dan menunjukkan hikmah dari peristiwa-peristiwa di akhir hayat Rasulullah SAW untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendalaman materi. 2 hari menjelang wafat, Rasulullah SAW merasa sakitnya agak membaik. Kemudian beliau meminta dibantu oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas untuk sholat duhur di masjid. Waktu itu sholat hendak dimulai. Melihat Rasulullah SAW datang, Abu Bakar As-Siddiq dan jamaah sholat lainnya sangat bergembira. Abu Bakar As-Siddiq hendak mundur menjadi imam, tetapi Nabi Muhammad SAW memberi isyarat agar Abu Bakar As-Siddiq tetap di depan menjadi imam. Nabi Muhammad SAW wafat. Pada hari Senin, ketika Abu Bakar As-Siddiq dan para jemaah hendak melaksanakan sholat subuh, Rasulullah SAW meminta penyekat kamarnya dengan masjid dibuka. Beliau memerhatikan kaum muslimin mengerjakan sholat subuh. Kemudian beliau tersenyum. Kaum muslimin sangat bergembira melihat kejadian itu. Abu Bakar As-Siddiq pun hendak mundur ke shaf karena menyangka Rasulullah SAW hendak keluar untuk sholat. Namun beliau memberi isyarat agar mereka melanjutkan sholat. Setelah itu Rasulullah SAW meminta agar penyekat itu ditutup kembali. Sakit beliau semakin parah. Tanda-tanda beliau akan wafat sudah tampak. Aisyah menyandarkan tubuh Rasulullah SAW di pangkuannya. Sementara itu, tubuh Rasulullah SAW semakin lemah. Pada saat itu, beliau memasukkan tangannya ke bejana berisi air yang ada di hadapannya dan mengusapkan ke wajahnya seraya berkata, "La ilaha illallah." Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Pada detik terakhir hendak wafat, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi."
Kalimat itu diulangi oleh Rasulullah SAW hingga 3 kali. Setelah mengulang kalimat tersebut, Rasulullah SAW menghembuskan nafasnya yang terakhir dan kembali kepada Zat yang Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW wafat pada waktu duha, waktu pagi hari, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, atau tepatnya 8 Juni 632 Masehi. Ketika itu beliau genap berusia 63 tahun. Beliau telah melaksanakan tugas kerasulan dan menyebarkan agama Islam selama 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Beliau wafat setelah agama Islam tersebar di seluruh Jazirah Arab. Beliau juga telah meletakkan fondasi pemerintahan Islam yang kelak akan diteruskan oleh para sahabatnya sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.